Bapak Presiden memutuskan bahwa Kaltim itu IKN. Yes. Kami harus mempersiapkan SDM. Kami harus mempersiapkan Samarinda sebagai daerah penyangga ibu kota yang tidak hanya sekedar bertetangga tapi juga memiliki daya saing, keunggulan tersendiri. Saya menyarankan kepada otorita dan Bappenas, kita buat keunggulan masing-masing daerah penyangga ini diperkuat. Halo sahabat Kompas.com, bersama saya Lina Suyut. Kali ini Nusaraya kedatangan seorang tokoh wali kota dari kota tepian. Ada yang tahu nggak kota tepian itu di mana? Ya benar, itu adalah kota Samarinda. Kali ini kita kedatangan seorang wali kota Samarinda. Selamat datang Pak Andi Harun. Terima kasih. Apa kabar Pak? Baik. Benar nih, baik. Dina, apa kabarnya? Baik dong. Oh, alhamdulillah. Kayak seger banget Pak kali ini Pak. Ya, kemarin 2 hari di Bank Indonesia ada program Economic Leadership. Ya, hari ini bisa datang ke Kompas. Terima kasih loh Pak waktunya Pak. Jadi memang kali ini kita mau bahas sedikit tentang kota tepian Pak. Karena kan kebanyakan nih kota tepian ini banyak yang kurang paham. Nah sebagai seorang politisi yang juga seorang pengusaha nih Pak. Kita pengen tahu nih Pak. Kalau di kota Samarinda untuk membuat teman-teman milenial di sana menjadi pengusaha agar memberikan pendapatan peningkatan usaha, pendapatan kota juga tentunya. Kira-kira Bapak punya spirit apa nih Pak untuk milenial di kota Samarinda? Ya, kita itu punya program sebenarnya 3 garis besar ya. Program 3 fokus ini itulah yang paling konkret dihadapi dan menjadi tantangan Samarinda. Pertama soal banjir, tata kota, dan perekonomian. Oke. Poin ketiga dari pertanyaan tadi itu adalah dunia terus berubah, perilaku sosial dan bisnis juga berubah, Ya, benar. sehingga kita harus mengadaptasi perubahan itu. Tantangan kita dalam soal lapangan pekerjaan, terutama pada kaum milenial, bagaimana kita membangun startup baru. Karena Samarinda potensinya sangat besar. Dia ibu kota provinsi, jumlah penduduknya telah menuju ke 1 juta, menuju ke kota metropolitan, dan dia menjadi hub dari semua kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Sehingga bonus ini harus dikelola dengan baik dan kaum milenial memahami benar dengan bagus posisi ini. Pemerintah melakukan kemitraan dengan mereka bahwa kota kita ini potensinya besar, ada potensi ekonomi yang cukup, ruangnya sangat lebar, dan variasi niaga bisa dibuka itu sangat juga tak kalah besar potensinya. Dan inilah yang kita manfaatkan hari ini. Teman-teman milenial kota Samarinda membangun kreativitas di segmen masing-masing dan itu sangat terasa sekarang. Di saat yang sama mereka juga memahami bahwa ini ada keputusan politik yang punya harapan yang sangat besar, yakni soal IKN. Yes. Dan posisi Samarinda sebagai daerah yang berjarak kurang lebih 40 km dari KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan IKN, itu yang sekarang dibangun sama teman-teman. Karena memang semangatnya kan kita ingin tumbuh bersama dengan IKN. Ya, potensi inilah yang digarap oleh teman-teman milenial. Itu terkoneksi dengan salah satu program kita. Kita ingin membangun lapangan kerja 10.000 wirausaha muda di kota Samarinda.
kira Itu ya itu Pak ya. poin. Antusias mereka juga welcome ya Pak ya. Ya, sangat antusias, dan beberapa waktu yang lalu saya bersama Ketua Apeksi ya, Pak Bima Arya, bersilaturahim dengan mereka. Ternyata luar biasa, kreativitas anak-anak muda Samarinda sangat kompetitif. Gitu ya Pak. Sangat kompetitif. Mengundang decak kagum Asik. banyak pihak. Oke. Ya, tidak kalah kreatifnya dengan teman-teman pengusaha milenial di kota-kota besar ya, seperti Jakarta dan lain-lain. Sekarang tinggal bagaimana kami di pemerintah memberi ruang yang besar untuk pengembangan kreativitas, dan mungkin tentu juga harus dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada mereka. Iya sih memang. Ya. Harus diimbangi juga dengan gayanya Pak. Karena kan sekarang nih milenial banyak banget ide-ide liar, gila yang memang justru positif ya Pak ya. Tinggal kitanya Bapak dari pemerintah yang mengimbangi dan mencoba merangkul mereka mungkin. Ya, ya. Asik juga ya Pak ya. Sangat. Nah, mengebahas tentang program Pak. Bapak punya 10 program, tapi kita tertarik untuk mengangkat program Probebaya Pak. Ya, Probebaya itu sebenarnya program apa sih Pak? Terus kemudian mekanisme program tersebut seperti apa Pak? Mungkin ini terdengar mungkin tidak terlalu familiar, tapi kira-kira mungkin Bapak bisa jelaskan seperti apa konsepnya Pak? Ya, kalau kita ke luar negeri ya, kita berkunjung waktu ke Australia itu kita berkunjung ke perpustakaan. Kita mau baca buku, tiba-tiba pada saat itu kok kaum miskin kota banyak yang ke perpustakaan. Oh gitu? Ya, rupanya perpustakaan di sana dan rata-rata di luar negeri itu juga menjadi pusat informasi tentang kebijakan pemerintah yang pro terhadap kebijakan sosial. Diskusi sederhana dan benar juga gitu. Gitu ya? Ternyata jadi kepala daerah itu wali kota, gubernur, bupati, nggak perlu ribet-ribet. Sederhana aja yang masyarakat mau dari kita. Orang miskinnya berkurang, lapangan kerjanya kemungkinan bertambah, tata kotanya rapi, macetnya berkurang. Udah, itu udah Kalau lebih itu dari cukup. Kalau itu udah tereksekusi, udah selesai, sebenarnya itu udah memberikan kenyamanan gitu. Ya, dari situlah kemudian yang menjadi latar belakang kenapa lahir program Probebaya itu. Probebaya itu, bebaya itu berasal dari bahasa Kutai. Bebaya itu artinya bersama-sama, gotong royong. Kita mewarisi budaya yang sangat luhur kan, yakni gotong royong. Gotong royong. Nah, ini kemudian saya reinkarnasi dalam bentuk program ini. Tadi tugas wali kota dapat dikatakan sukses, kita nggak usah bikin shopping list ya. Yes. Ya. Yang paling fundamental aja, kurangi kemiskinan, kenali kemiskinannya di mana, siapa. Saya ngundang BPS, diskusi, saya pelajari data kemiskinan yang ada di dinas sosial. Wah, ini harus kita perbaiki dulu data. Karena kalau data kita nggak bagus, maka kebijakan itu pasti akan menguap, tidak tepat sasaran. BPS memotret kemiskinan kan by sensus ya, by random sampling. Tapi kita nggak tahu tuh, yang 4%, yang 5% yang dipotret oleh BPS, yang mana orangnya. Ini saya padukan angka ini dengan meminta lurah, camat, plus ketua RT untuk door to door ke masyarakatnya. Kita harus kenali, kalau 5% itu siapa? Dari mana, siapa? Ya. Kami juga harmonisasi dengan data penerima bantuan sosial dari pusat, misalnya PKH, DTKS, dan lain sebagainya. Lah, setelah kita lakukan penelusuran data penerima bantuan dari pusat,
ternyata juga masih ada kelemahan. Ada bahkan kami temukan penerima bantuan tunai dari pusat itu pejabat. Nah, titik yang salah ya. Ya karena mungkin karena ini sangat terbuka, siapapun bisa mendaftar untuk menjadi penerima BLT. Atau mungkin paling tidak hanya butuh surat keterangan, tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, dengan door to door teman-teman lurah, ketua RT, kita bisa mengenali, oh Lina ini yang miskin. Iya Pak. Ya. Kalau selama ini kita cuma bicara angka kan, tapi kita nggak tahu siapa. Gitu. Nah, akhirnya selain tahu bahwa si A inilah yang miskin, kita juga tahu kemiskinannya karena apa. Karena apa? Keluarganya berapa, kondisi rumahnya gimana, layanan kesehatan dan pendidikan yang dia sudah terima apa. Jadi kita dengan turun door to door, kita mengetahui bukan cuma pada orang yang tidak mampu dan miskin, tapi juga kita akan ketahui sampai detail. Nah. Lalu eksekusi kebijakan pemerintah di tengah kampanye dan keinginan banyak pihak, dan memang doktrin pembangunan seperti itu yang paling ideal adalah pemerataan dan keadilan. Kami memiliki, dan ini berlaku di seluruh Indonesia, mekanisme pengalokasian anggaran dan program pembangunan itu melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang, mulai dari tingkat kelurahan, musrembang tingkat kecamatan sampai ke kota. Tiap tahun tuh ketua RT, lurah, camat disuruh bikin proposal usulan pembangunan di daerah wilayah masing-masing. Tapi karena memang model forum mendesain perencanaan pembangunan kita itu seperti yang kita lihat hari ini, sehingga sangat sulit bagi pengambil kebijakan di tingkat pemerintah kota atau kabupaten untuk mendelivery program pembangunan itu merata di seluruh wilayah di sebuah daerah. Wah, kalau ketua RT-nya, lurahnya kenal dengan pejabatnya, mungkin usulannya bisa mudah. Kalau lurah dan ketua RT-nya mungkin kenal teman-teman di DPRD, bisa minta tolong. Bagaimana yang nggak kenal? Seharusnya perencanaan pembangunan bisa mengabaikan itu, harus mengabaikan itu. Ketua RT-nya, masyarakat di RT tertentu, di kelurahan tertentu, nggak harus kenal secara dekat dengan pengambil kebijakan. Saya buatlah program Probebaya. Probebaya itu apa? Program pembangunan infrastruktur kecil, sederhana, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau dipanjangin Probebaya itu, program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi anggarannya 100 juta per RT. Per RT? Ya. Kita sebenarnya buat plafon sampai 300, hanya karena kapasitas fiskal Samarinda kita belum bisa sampai 300. Jumlah RT di Samarinda itu ada kurang lebih 2.000. Praktis, ada kurang lebih 200 miliar yang kami harus alokasikan dalam APBD. Selama ini kegiatan proyek infrastruktur dilaksanakan secara tender, pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Nah, melalui peraturan wali kota yang kami bentuk sebagai dasar terhadap program ini, pekerjaan pembangunan infrastruktur skala kecil dan sederhana untuk kegiatan Probebaya itu dilaksanakan dengan cara swakelola tingkat 4. Itu diatur dalam peraturan LKPP nomor 3 dan nomor 12 yang turunan dari peraturan presiden. Poinnya apa? Kalau swakelola tingkat 4, tidak melalui tender, tidak melalui penunjukan langsung, tidak melalui pemilihan langsung, tidak harus melalui badan usaha, tapi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, mereka yang mengusulkan melalui rembuk warga terhadap kebutuhan infrastruktur di lingkungannya, kemudian mereka yang melaksanakan
Jadi kalau misalnya kegiatan itu ada program anggaran upah, kami buat batasan. Tenaga kerja yang ngerjakan kegiatan ini diutamakan, diprioritaskan warga di RT itu. Iya, setempat. Kecuali tidak terdapat. Sehingga selain masyarakat di tingkat RT tersebut, di kelurahan tersebut mendapat manfaat hadirnya proyek infrastruktur, juga manfaat ekonominya mereka dapat. Uangnya mereka dapat dari sisi upah, konsumsi ibu-ibu di RT itu yang kelola konsumsi. Jadi berputar di situ. Berputar. Kalau selama ini kan pakai metode kontraktor, bisa jadi tenaga kerjanya dari luar daerah. Iya, malah nggak. Beli materialnya dari luar daerah. Kemudian yang rasakan cuma kontraktor. Nah kalau ini enggak, semua Semuanya berputar elemen di situ. masyarakat di Terlibat lingkungan semua. kelurahan itu. Iya, iya. Dan 40% pemberdayaan masyarakat itu misalnya ngurusi orang miskin. Sederhana saya ngajaknya kepada teman-teman camat, lurah, ketua RT. Kita ini ada tugas paling mulia kalau kita bisa urusin, yakni ngurangi orang miskin. Kalau misalnya di RT kita itu ada 20 orang miskin, kalau kemampuan anggaran kita nggak bisa dalam 1 tahun kita entaskan, tanggulangi, ya kita bagi. 20 misalnya, tahun ini bisa 5. Jadi 2 tahun, 3 tahun udah kelar selesai. urusan ini. Dan kami punya target sebelum saya akhiri periode di tahun 2024, angka kemiskinan ini sangat mencolok, harus turun. Ada yang saya datangi, kenapa penghasilan Bapak tidak cukup untuk membiayai hidup? Padahal saya lihat kondisi bagus. Kenapa enggak usaha? Ya kami usaha apa? Enggak punya uang untuk modal. Saya tanya, mau usaha apa? Enggak muluk-muluk Pak, kami mau jualan bakso. Tapi bikin gerobak 2-3 juta. Saya panggil teman-teman, ini kan real. Akhirnya kami masukkan program ini. Tapi mereka kita nggak kasih uang untuk bikin gerobak. Kita kasih gerobaknya aja? Iya, kelompok masyarakat bikin kegiatan, lalu tukang kayu atau mebel yang bisa juga bikin gerobak di lingkungan kelurahan itu, yang laksanakan kegiatannya. Nanti kelurahannya bayar melalui itu. Setelah selesai gerobaknya dikasih kepada yang bersangkutan. Udah selesai semua, kompornya udah ada, selesai semua udah siap. Pertanyaannya sekarang, butuh beli mie, daging, bikin bakso dan lain sebagainya. Kami tempatkan anggaran 15 miliar di Bank Kaltintara dan 20 miliar di Bank Perkreditan Rakyat. Kredit di Bank Kaltintara itu kredit tanpa bunga. Paling mereka hanya bayar provisi. Nah, mereka pakai ini agar apa? Agar bank itu bisa memastikan bahwa kredit ini tidak disalahgunakan, tidak dipakai untuk membiayai biaya-biaya konsumtif ya, dan cukup berhasil. Ada suatu waktu saya melaksanakan kegiatan penyerahan kegiatan Probaya, datang ke saya, Pak, kamu udah bisa jualan, tapi anak saya 3, anak saya 4, butuh ini pendidikan. Kami kalau sakit belum masuk anggota BPJS, kenapa enggak bayar iuran? Hasil dari jualan kami ini kurang, belum cukup semua mengatasi itu. Nah, akhirnya saya identifikasi lagi. Anak yang sekolah kita kasih bantuan. Ini melalui kegiatan ini juga. Yang enggak mampu karena kondisi perekonomian sangat terbatas, enggak mampu bayar BPJS, dari 40% alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat di Probebaya ini, kita pakai membayarkan iuran BPJS pada warga miskin dan tidak mampu. Setelah kita melakukan verifikasi dan validasi. Akhirnya sekarang apa yang terjadi? 96% masyarakat Samarinda itu telah menikmati fasilitas BPJS. Kita dapat tuh ganjaran dari Kementerian Kesehatan. BPJS, dari BPJS, UHC, Universal Health Coverage. Karena sudah 96% masyarakat Samarinda sudah mendapatkan layanan BPJS, termasuk
warga miskin dan tidak mampu. Karena semangatnya memang gitu. Iya benar. Fasilitas kesehatan harus mampu dinikmati bukan hanya orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih atau cukup, tapi juga bagi warga miskin dan tidak mampu. Mereka semua warga kita. Iya. Itulah kira-kira Benar, model Pak. pendekatan. Dan setelah itu pun mereka nyaman ya, karena kesehatan juga mereka tergaranti gitu, terjamin karena ada BPJS ini. Iya. Gitu. Dan kita juga bisa lihat sekarang kalau Mbak Lina bisa pelajari data, Samarinda itu IPM-nya, indeks pembangunan manusianya paling tertinggi di wilayah Kaltim, dari 10 kabupaten kota. Karena sektor pendidikan kita perhatikan terutama kepada warga tidak mampu dan miskin, sektor kesehatan, sehingga ini semua mengakselerasi pencapaian kita pada pembangunan sosial masyarakat. Itu kira-kira. Iya, Dan ini merata di seluruh RT. seluruh RT. Ya, kami memang berharap kemarin juga kegiatan ini menjadi best practice pada saat saya mengikuti economic leadership di Bank Bank Indonesia. Indonesia kemarin. Rupanya ini menarik perhatian banyak pihak Iya. dan mendatangkan banyak daerah datang studi ke Samarinda. Benar, studi untuk menduplikat di daerahnya Iya. Pak ya. Ya saya kira bagus. Bagus dong itu. Saya juga bilang gini, saya nggak akan malu niru, ngapain maksain program baru Benar. yang belum tentu bisa bagus. Kalau ada di daerahnya yang sudah bagus, ngapain kita malu untuk meniru? Kalau manfaatnya udah jelas ada. Karena memang ya berkali-kali saya katakan pemimpin itu dimanapun harus leader to be seen, harus terlihat. Harus terlihat. Ya. Memimpin pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial kemasyarakatan. Ya alhamdulillah ini menjadi perhatian dan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Karena sukses itu juga setelah banyak beberapa kepala daerah yang mencoba untuk studi banding di tempat Bapak. Itu kan jadi prestis juga ya Pak, karena bisa ditiru dan diadopt di daerahnya. Ya. Saya malah sekarang membuat program SSN namanya. SSN? SSN itu Social Security Number. Apa itu Pak? Ya kalau sekarang kita ini kan selalu bicara tentang 4.0 ya untuk teknologi informasi. Baru. Tapi di dompet kita itu masih banyak banget kartu. Bener. Ya. Tebal dengan kartu ya Pak? Iya. Jadi apa-apa setiap inovasi yang kita mau lakukan itu ujungnya harus produknya adalah kartu. Kita nggak bisa bayangin dompet yang kecil ini banyak banget kartunya. Social Security Number ini kita integrasikan dengan sistem perbankan. Kami mulai dari Bank Kaltim Tara. Bank pembangunan kami itu. Udah nanti NIK-nya terintegrasi di situ. Jadi bisa berfungsi KTP juga. Iya benar. Data penerimaan bantuan sosial, bantuan tunai juga ada di situ. Kemudian NPWP-nya mungkin ada di situ. Dan data penerima layanan sosial semua ada di situ. Jadi dengan satu kartu ini itu menjadi simple. Kami beri nama satu kartu untuk semua layanan. Iya. Salah satu program Bapak ya Pak itu? Iya, kami integrasikan dengan program Probebaya ini. Iya. Sekarang kita lagi mematangkan, menyempurnakan satu data Samarinda. Ini kami ikut sama program Pak Presiden, Satu Data Indonesia. Benar, itu satu juga tuh. Ya karena kalau data kita nggak benar, maka pasti inefisiensi. Bantuan yang kita salurkan bisa double. Nggak tepat ya? Ya. Kami menemukan ada beberapa yang double bantuan. Dan ini tentu akan menciptakan inefisiensi. Tapi jika datanya udah benar, instrumen kebijakan solusinya juga tepat, maka kita pasti akan happy. Kita memberi bantuan kepada orang yang tepat, juga tidak terjadi hal-hal yang bisa berpotensi mengundang resiko hukum bagi kepala daerah. Nah itu dia masalahnya. Sensitif soalnya Pak ya? Sensitif ya. Oke Pak.
Jadi memang kemarin tuh kan saya baru juga dari Kota Makassar, Pak. Jadi kuliner semua saya udah cicipi, terus beberapa tempat saya sambangi. Tapi memang kan kota tepian ini memang kan bersebelahan dengan Mahakam ya Pak ya, selain Mahakam ya Pak. Karena memang permasalahan air ini pun masih menjadi fokus Bapak ya Pak, sampah juga. Terlebih lagi sebagai kota Samarinda adalah kota penyangga. Nah, kira-kira Bapak dalam waktu dekat nih Pak, kita nggak usah ngomongin jangka panjang, dalam waktu dekat untuk membersihkan masalah itu, ada program khusus Pak, kira-kira? Iya, salah satu yang saya cermati di awal-awal pemerintahan saya, PDAM. PDAM ya. Beberapa aspek lah saya cermati. Pertama, PDAM ini, dan ini tidak hanya di Samarinda, saya kira di banyak tempat. Banyak tempat. Tentu selaku pelaku usaha saya punya perspektif tersendiri. Ini usaha modalnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Hanya listrik untuk gerakkan mesin, kaporit, kimia, bahan bakunya gratis nih dari Sungai Mahakam. Atau mungkin di PDAM tempat lain. Tapi kok nggak bisa membukukan keuntungan dengan baik. Dan saya panggil mereka, saya bilang 3 bulan harus berubah. Pertama airnya nggak boleh keruh. Sekarang kalau ke Samarinda, insya Allah airnya udah nggak keruh. Karena ini di maintenance. Di maintenance. Saya kadang-kadang ambil contoh sederhana. Saya ambil contoh toilet itu ya. Di balai kota dulu awal-awal. Atau di sekolah. Saya bilang toilet di sekolah itu ada berapa banyak? Kan nggak banyak. Paling 2, maksimum 4. Di balai kota juga gitu. Saya bilang berapa ribu nih pegawai di kantor ini. Kalau tidak ada schedule tetap pembersihannya, maka bayangin toilet akan seperti apa. Dipakai oleh ribuan orang, ratusan orang, tapi cleaning service-nya, maintenance-nya tidak. Padahal toilet itu adalah simbol peradaban modern. Benar. Ya. Saya mulai dari hal yang sederhana. Termasuk di PDAM. Kalau kondisi air keruh, walaupun tidak tiap hari, tapi dalam 1 bulan 2-3 kali, karena kita memang sumber air baku kita, Mbak Lina, itu agak sensitif karena sumbernya dari Mahakam. Yang sepanjang tahun air sungainya nggak pernah bening kan. Dan unik Sungai Mahakam itu tidak cukup hanya bisa dijaga dari Samarinda, karena itu air yang mengalir melintas di hampir semua kabupaten kota. Paling ujung itu Kabupaten Mahakam Ulu, ngalir ke bawah Kabupaten Kutai Barat, turun ke Kutai Timur, turun ke Kutai Kartanegara, nyampe di Samarinda. Jadi kalau kita cuma jaga di Samarinda, tentu tidak akan bisa maksimal. Ini membutuhkan komitmen lintas kabupaten kota, karena dia berada satu jalur. Ya udah, sebelum kita bicara jangka panjang, semua bupati, wali kota kita libatin. Kita mulai dari Samarinda deh. Kita jaga ini konditenya. Tahun ini kami bangun laboratorium air bersih ini. Ya, melalui DLH. Karena kota sebesar ini masa nggak punya laboratorium, harus dibawa ke Jawa, harus dibawa ke mana gitu. Tahun ini kami bangun. Kami ingin memastikan bahwa air bersih yang dikonsumsi warga masyarakat ini bukan cuma jernih, tapi sehat. Karena jernih belum tentu sehat. Benar. Ya, karena partikel bakteri kan kita nggak bisa amati, jadi kita harus ini. Dan sekarang kita udah benahi tingkat kebersihannya. Dan ternyata nggak sampai 1 semester, nggak sampai 6 bulan, udah kelihatan tuh PDM-nya untung. Ya, sekarang karena untung justru nempatin keuntungannya itu di beberapa bank untuk dapatkan CSR dari beberapa bank. Dapat bantuan tangki gratis. Udah bisa taruh keuntungan di bank karena berhasil melakukan satu efisiensi, yang kedua peningkatan kapasitas produksi. Saya juga cek NRW-nya. NRW itu kebocoran air.
Saya lihat Samarinda itu cukup besar, sekitar 38%. Saya tanya, kalau kalian bisa mengetahui kebocoran air itu 38%, berarti kalian tahu dong di mana yang bocor. Yang bocor. Kok tiap tahun Terulang lagi. terulang lagi? Ini saya curiga. Sengaja. Kan? Ini bukan kebocoran yang semata-mata karena water losses ya, atau kehilangan air, tapi ini kemungkinan kebocoran karena ambil custom. Jadi ada pelanggan yang tidak membayar atau tidak teridentifikasi. Loss gitu ya, Pak ya. Kalau kalian mau bantah itu, saya bilang tunjukin ke saya. 38% itu kira-kira tunjukin aja 10% dari yang benar-benar bocor. Pipa yang bocor di mana? Harusnya kalau pipa fisiknya bocor, tahun depan tidak lagi 38%. Tapi ini terus terulang. Hanya kami temukan ternyata menghitung kebocoran itu dari kapasitas produksi dengan jumlah pemasukan uang, itulah konversinya. Wah, ini nggak real. Kami benahilah manajemennya. Kami minta agar kita bekerja tim, memperbaiki semua aspek dalam pengelolaan manajemen PDAM. Udah sekarang, alhamdulillah PDAM-nya cukup sehat. Yang berikutnya saya katakan ke mereka, tidak harus melalui semua investasinya dari APBD. Kita buka kerjasama. Sekarang udah ada pihak swasta yang kerjasama, seperti PLN lah. Mereka bangun IPAL, mereka produksi air, dan airnya kita beli, si pengusahanya dapat keuntungan dari selisih harga beli dengan harga masyarakat. Tapi kita dapat bonus banyak karena kita nggak perlu lagi alokasi anggaran APBD. APBD yang tadinya untuk bangun IPAL kita bisa pakai bangun perbaiki jalan, tanggulangi banjir, serta di Probebaya misalnya. Yang terakhir dalam poin ini adalah soal menghadapi IKN. Ya, kami bersyukur kepada Bapak Presiden karena Samarinda bersama Balikpapan dan Kutai Kartanegara masuk dalam proyeksi pembangunan air bersih bersama IKN. Bersama IKN. Ya, dan ini saya syukuri karena ntar jangan sampai di IKN-nya konon airnya bisa langsung diminum dari kerannya. Tiba-tiba orang nyebrang ke Balikpapan, nyebrang ke Samarinda, tiba-tiba airnya kondisinya masih seperti ini. Saya selalu sarankan kepada Bappenas dan otorita agar IKN ini dibangun secara tumbuh bersama dengan daerah-daerah penyangga. Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara. Jadi kalau air bersihnya IKN itu bisa langsung diminum, harusnya Balikpapan, Samarinda, PPU dan Kutai Kartanegara juga hal yang sama. Tumbuh bersama IKN. Tumbuh bersama IKN. Ya. Jangan kita mengulangi lagi. Kalau bisa kita tidak mengulangi lagi bagaimana membangun DKI sebagai ibu kota yang lama. Belakangan tuh baru dibangun Bekasinya, belakangan baru Tangerangnya. Ini sama-sama. Contoh pembangunan infrastruktur. Hari ini tahun ini saya dengar infonya infrastruktur udah mulai dibangun di IKN. Kita jangan nunggu IKN-nya selesai baru Samarinda dibangun, baru Balikpapan, PPU dibangun. Harusnya paralel agar kita tidak ketinggalan. Ya, mudah-mudahan ini terus menjadi semangat pembangunan IKN. Dan ini juga udah berkali-kali saya sampaikan di ruang publik agar bisa didengar oleh otorita. Juga kami pernah datang berkunjung ke Bappenas. Saya kira kalau ini bisa dilakukan secara paralel, maka Indonesia tidak hanya akan memiliki IKN yang sangat modern tapi hijau, tapi juga daerah-daerah penyangga di sekitar IKN akan sama. Itu. Jadi Samarinda sebagai kota penyangga IKN ini udah siap 100% ya Pak ya? Ya. Harus loh Pak? Harus siap. Nah, termasuk kemarin yang saya sampaikan, ini kan butuh SDM ya, butuh tenaga kerja. Kita jangan sampai lagi memobilisasi tenaga kerja dari luar. Ya. Tanpa memanfaatkan terlebih dahulu potensi SDM yang ada di daerah-daerah penyangga wilayah Kaltim.
Saya sampai nawarin, kalau ada blueprint peta kebutuhan tenaga kerja di KN, misalnya apa yang dibutuhkan, tukang kah, ahli mesin kah, ahli komputer misalnya, sampai tenaga skill. Kita diberitahu agar kita Pemda berinvestasi mendidik putra-putri Kaltim, Untuk siap. Balikpapan, Samarinda, agar mereka siap mengisi potensi yang ada di IKN. Oke, katakanlah kalau misalnya tidak dididik langsung oleh otorita, cukup disampaikan kepada kita. Oh, IKN ini butuh welder, oh butuh ahli komputer sekian banyak, oh butuh cleaning service sekian. Ya, kami akan didik UMKM kami agar bisa menjadi UMKM yang bisa berpartisipasi di KN. Ntar jangan sampai cleaning service-nya aja didatangkan dari luar, ya kan? Aduh, miris banget ya, Pak. Security jasa security-nya jadi dari luar. Kita berharap kita manfaatkan dulu Di internal ya, Pak. Ya, ini juga bagus untuk menjaga keseimbangan sosial. Kan belum apa-apa, biasa teriakannya kan ini daerah hanya menjadi penonton. Nah, Iya. kita ingin reduksi semua ini dan pihak otorita IKN memberikan konsep yang jelas kepada daerah sehingga kita mempersiapkan. Kalau saya selaku wali kota Samarinda tidak akan pernah ragu berinvestasi, mengalokasikan APBD untuk mempersiapkan putra-putri Samarinda berkompetisi di IKN. Asal kami diberitahu, ini kebutuhan IKN. Iya, benar. Ini Pak Wali, Samarinda kita butuh 3.000 orang, nah tenaganya ini, tolong dong dididik sampai dia Disiapin. memiliki sertifikasi untuk itu. Wah, itu dengan sangat senang kami akan alokasikan APBD mendidik mereka sehingga benar-benar IKN itu memiliki manfaat yang besar bagi daerah. Benar ya, Pak. Kebayang banget ya, Pak ya. Iya. Bahkan misalnya kebutuhan pangan yang selama ini berasal dari luar, kalau kita di range gitu, Samarinda bisa nggak kebutuhan berasnya sekian? Supply chain semua dari Supply sini. chain. Ya nggak apa-apa, daerah seperti Sulawesi yang juga selama ini menjadi daerah penyangga kebutuhan pangan, nggak apa-apa, kita tetap open lah sama open. mereka, tapi kita mempersiapkan dari Iya. internal juga, benar Pak. Karena salah satu keunggulan Kaltim di hampir semua kabupaten kota sangat sulit untuk mencari daerah seperti Kaltim yang memiliki hamparan lahan yang begitu luas. Luas banget, Pak. Luas banget. Jadi akhirnya kan selama ini hanya dikenal bahwa Kaltim itu hanya batu bara, tambang. Padahal ini kalau melalui pendekatan teknologi pertanian kita bisa menjadi lumbung. Ya, semoga Bapak bisa Ketahanan mewujudkan. pangan. Ya, Siap. itu saya kira. Kira-kira nih Pak, bayangan Bapak, mimpi Bapak untuk kota Samarinda ke depan Pak, ingin menjadi seperti apa atau Bapak kira-kira bermimpi seperti apa Pak? Ya, yang jangka pendek, saya diamanahi 3 tugas utama nih. Banjir, tata kota pokoknya banyak berkurang macetnya, bersih, karena produksi sampah kita cukup besar. Ya. Kemudian ekonomi bergerak, karena dalam situasi sekarang memang butuh kepeloporan dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah, karena tantangannya tidak ringan. Ada kondisi ekonomi global yang go down, kemudian ada faktor COVID yang ikut memperlemah daya beli dan seterusnya. Ini pasti ekonomi di daerah juga mengalami kontraksi yang tidak ringan. Nah, makanya perlu inovasi. 3 ini yang paling utama: banjir, tata kota, dan perekonomian. Di sela-sela ini 3 ini, tapi kami memiliki harapan karena kemudian ternyata Bapak Presiden memutuskan bahwa Kaltim itu IKN. Kami harus mempersiapkan SDM. Kami harus mempersiapkan Samarinda
sebagai daerah penyangga ibu kota yang tidak hanya sekedar bertetangga tapi juga memiliki daya saing, keunggulan tersendiri. Saya menyarankan kepada otorita dan Bappenas, kita buat keunggulan masing-masing daerah penyangga ini diperkuat. Kalau misalnya di Balikpapan, katakanlah Balikpapan misalnya manufaktur yang kita mau fokuskan, mungkin Samarinda katakanlah energi terbarukan, pusat pengembangan industri mobil listrik misalnya, motor listrik, Bontang mungkin pariwisata, Kutai Kartanegara mungkin industri pengolahan dan lain sebagainya. Ini di-develop dari awal. Dan itu akan berpengaruh pada penyediaan lapangan kerja. Yes, kita open terhadap warga dari luar Kaltim untuk datang. Tetapi sebelumnya kita mempersiapkan bahwa banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Jangan sampai potensinya terbatas untuk warga lokal Kaltim saja tidak cukup. Belum lagi bagaimana kita kemudian bisa menjamin teman-teman warga dari luar daerah yang datang untuk menjadi warga Kaltim yang baru, sementara kebutuhan kita terhadap bidang agraria, land property pasti akan meningkat. Kebutuhan kita akan tambahan lapangan pekerjaan sangat meningkat. Seiring dengan akan pasti bertambahnya jumlah penduduk. Benar. Di wilayah IKN dan sekitarnya. Nah, kalau serbuan orang datang ke Kaltim, ke IKN, ibu kota baru, makin besar, tapi kebutuhan akan lahan dan lapangan pekerjaan, termasuk kebutuhan akan pangan tidak teratasi, ini akan menjadi problem sosial tersendiri di masa yang akan datang. Itu yang saya masuk, ayo kita tumbuh bersama. Tumbuh bersama. IKN terbangun, Balikpapan terbangun, Samarinda terbangun, Penajam terbangun, Kutai Kartanegara terbangun. Jadi kita sama-sama menyangga ibu kota tidak hanya secara sosial politik, tapi juga dari sisi perekonomian. Sehingga harapan saya dengan hadirnya IKN di Kaltim, kami optimis Samarinda akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia bagian tengah. Amin. Ya. Saat ini antara Kukar dan Samarinda lagi dibangun smelter nih. Smelter. Yang tidak kalah besarnya dengan yang ada di Morowali. Mudah-mudahan industri-industri strategis terus terbangun di Kaltim dan menjadi penyangga ekonomi baru bagi Kalimantan Timur. Amin. Samarinda juga akan terus berkomitmen mendukung IKN serta mensukseskan, dan harapan yang sama kami harapkan dari otorita, desain pembangunan tumbuh bersama ikan untuk daerah-daerah penyangga ini dilakukan dari sekarang dan paralel dilakukan secara paralel. Saya kira itu, Mbak Linda. Siap-siap. Berharap sih Pak, memang kita tuh di luar dari Kaltim tuh melihat perkembangannya, terus update-nya. Karena banyak juga yang menanyakan Pak, kira teman-teman yang ASN itu seperti, nanti kita tinggal di mana, seperti apa sih di sana? Kan ada beberapa juga yang belum pernah kesana. Jadi kita berharap tuh update program itu memang. Saya udah menyiapkan, kalau Samarinda udah menyiapkan satu kecamatan di Samarinda untuk menjadi kota satelit. Oh gitu ya? Kecamatan Palaran. Itu jaraknya sangat dekat dari IKN. Dengan IKN? Itu paling sekitar... Darat Pak? Ya 30 menit. Darat? Ya. Karena sesungguhnya dari Samarinda itu relatif lebih dekat. Lebih dekat? Karena tidak melalui laut. Iya, tidak nyebrang, hanya melalui darat. Apalagi kalau kita bisa membangun crossing tol ya, langsung ke IKN. Itu malah mungkin 15-20 menit udah nyampe. Amin. Dan kita punya bandara di Samarinda. Bandara di Samarinda, airport di Samarinda ini, kalau di Balikpapan itu hanya 3 yang bergantung penuh di situ. Hanya Balikpapan, Pasir, dan Penajam. Kalau Bandara APT Pranoto di Samarinda, 7 kabupaten lainnya tuh bergantung di situ. Iya, terkoneksi itu. Nah, APT Pranoto kita sekarang itu dibangun dari APBD. Tentu juga mungkin ada bantuan dari APBN ya. Sampai hari ini masih dikelola oleh UPT Kementerian Perhubungan. Ya, pelan-pelan terus dibangun karena memang bandara relatif baru.
mudah-mudahan ini menjadi Besar, pengungkit juga kegiatan besar itu perekonomian. Pak, bandaranya oke loh, besar juga. Ya. Dulu sangat padat, Ya. tapi setelah COVID, Ya, karena menurun. memang Ya, juga standar. menghantam industri penerbangan Benar, COVID benar, ini ya, sehingga juga ikut berpengaruh. Ya pokoknya kita ingin Samarinda itu menjadi pusat peradaban baru. Amin, amin. Ya, kalau dulu hari ini masih DKI, kita ingin nanti Samarinda ini sebagai daerah yang berada di sekitarnya menjadi pusat peradaban baru Indonesia. Amin Pak, Ya. kita berharap juga apa yang dicita-citakan masyarakat Samarinda juga mumpuni ya Pak. Jadi tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Andi Harun. Ya. Semoga Samarinda semakin maju ya Pak. Program-programnya juga semakin berjalan. Amin. Baik sahabat Kompas.com, jangan lupa follow media sosial kami di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok Kompas.com. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Terima kasih. Pak Andi Harun, terima kasih banyak ya. Sama-sama.